Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan menyaksikan satu video Bapak Ustadz Yahya Waloni. Karena ya saya tertarik dengan videonya. Ketertarikan saya karena Bapak ini sepertinya dia tidak bisa khotbah tanpa menyebut Kristen. Ya, udah banyak saya melihat videonya. Ya, di dalam setiap videonya pasti dia menyebut yang berhubungan dengan Kristen. Ya, tetapi di dalam videonya ini nanti dia berkata bahwa kitab dia atau Al-Quran sebenarnya tidak bisa dibanding, tetapi dia sendiri membandingkan. Lucu ya, ya lucu sekali. Ya, jadi kayaknya si Waloni ini nggak laku kalau dia nggak fitnah Kristen, kalau dia nggak menyebut Kristen. Ya, di dalam videonya ini ya, saya sangat menyayangkan bahwa dia menyebut bahwa orang kafir atau orang Kristen itu semuanya masuk neraka. Bahkan pendeta semua juga di neraka. Ya, bahkan Eporus karena di Tarutung katanya di Sumatera Utara itu sudah di neraka katanya. Jadi rasa bencinya terhadap kekristenan luar biasa. Walaupun dia sudah masuk penjara, tapi itu tidak menjadi pelajaran baginya. Malah dia semakin menghina Kristen sampai sekarang. Ya, jadi kita sebagai umat Kristen, ya tentu kita tidak heran lagi karena Yesus sendiri sudah duluan menyampaikan bahwa suatu hari nanti ada yang membenci kita, yang membenci ajarannya. Bahkan selagi Yesus masih di dunia, ya banyak yang membenci ajarannya, banyak yang tidak menerimanya. Ya itu wajar-wajar saja, apalagi sekarang. Dan tentu sudah dinubuatkan melalui Yohanes ya bahwa memang ada itu nanti antikristus. Dan ya antikristus siapa lagi kalau bukan yang menolak Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu mereka inilah antikristus. Ya, jadi tentu kita ya meresponnya dengan lapang dada. Ya, tetapi ini menjadi kekuatan bagi kita ya supaya kita lebih memperdalam lagi pemahaman kita terhadap kekristenan. Tetapi saya yakin bahwa si Waloni ini, Ustadz ini sangat minim ilmunya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia itu tidak ada konsep khotbahnya tanpa dia menyebut Kristen. Ya, sama sekali saya tidak melihat itu ya dasar-dasar khotbahnya. Ya, dari kitabnya yang tadi dia menyebut dari surat mana ke dasar-dasar khotbahnya, dia nggak punya dasar sama sekali. Tetapi dia dengan lantang dia ya khotbah menghubung-hubungkan dengan Kristen, luar biasa. Tapi oke lah ya. Baik, kita akan saksikan videonya berikut. Tapi itu di malam pertama Ramadan diturunkan suhuf Ibrahim. 700 tahun setelah lembar kitab Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan lembar Taurat Musa di Bukit Tursina. 700 tahun, malam ke-6 Ramadan. Malam ke-12 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Zabur Daud. 500 tahun setelah Taurat di malam ke-12 Ramadan. Malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur Daud, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Dari Injil malam ke-27 Ramadan
Allah Ta'ala sempurnakan Al-Furqan, turunnya Al-Quran, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 620 tahun. Tapi mengenai surat-surat yang diturunkan dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas, berangsur-angsur terjadi nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Jadi ibu bapak harus paham, Ramadan yang dilakukan kita umat Islam itu bukan cuma umat Islam, tetapi umat sebelum Muslim. Semua nabi mendapatkan wahyu senantiasa pada bulan Ramadan, bulan yang panas, terbakar oleh dosa-dosa, atau mungkin karena cuacanya panas, disebut Ramadan, panas, Ramadan. Jadi semua pendeta tahu silsilah itu, pura-pura saja dia nggak mau tahu itu. Yang pertama, dia tidak bisa meninggalkan jaminan finansial sebagai gaji pendeta besar. Yang kedua, dia takut disunat. Ini makanya saya jadi wanti-wanti masuk Islam ini, yang paling saya pikir disunat ini. Coba tanya kalau orang kafir mau masuk Islam, itu yang dia pikirkan, apalagi laki-laki. Aduh, ini disunat. Kalau disunat antara dua, kalau enggak pingsan mati. Tapi itulah yang dilakukan. Kalau orang katakan, bertanya jamaah sama saya, apakah Nabi Isa disunat? Suruh orang Kristen baca Lukas pasal 2 ayat 21. Jangankan Nabi Isa, Yesus disunat. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, dan diberi nama Yesus. Belum terhapus dalam kitab Perjanjian Baru Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Karena judul-judul kitab Kristen ini nama-nama orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama-nama orang. Jadi dari mulut ke mulut, kau dapat ilmu apa? Oh, saya dapat temuan sejarah begini. Padahal bohong. Kalau dalam Islam itu disebut apa ya? Hadis doib, hadis maudu, sohi, doib. Ini doib. Jadi kitab Kristen itu nggak ada bandingan dengan Al-Quran, jauh. Kok NUIN, Universitas Islam Negeri, dosen perbandingan agama, apanya yang dibandingkan? Nggak ada tuh apa istilah perbandingan agama tuh. Ada ustadz ceramah tadi, nggak ada tuh ustadz SAG itu. Perbandingan agama nggak ada. Apa yang mau dibandingkan? Al-Quran bukan kitab pembanding. Mau dibandingkan dengan Bible Kristen, levelnya hadis doib. Pemberitahunya tidak jelas, pendusta, dan berita disampaikan bohong. Nah, itulah isi daripada Bible. Dari diutusnya Nabi Muhammad inilah membawa kitab, membawa hikmah, Quran dan sunnah. Selamat kita dunia wal akhirah. Kita tinggal memperbaiki akhlak dan moral kita. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, saya di kesempatan ini menjelaskan sedikit mengenai perjalanan historik dari para Rasul Nabi, supaya ibu bapak percaya, oh ya, keislaman itu memang tidak murah, mahal. Begitu Nabi Muhammad datang, yang melekat pada beliau ini, saya tadi malam katakan, di samping para nabi Musa, Isa, Daud, Sulaiman, ada tuh semua kitab. Dari semua bentuk kitab, Injil, Taurat, Zabur, semua ada tentang kerasulan Nabi Muhammad. Saya mau kasih contoh. Apa ibu bapak bertanya, Ustadz, apa dalam kitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris London British yang ada di Kristen sekarang, atau pakai bahasa Batak sekalipun, ada kan kitab bahasa Batak di sini, di Tarutung sana itu dia studinya dalam bahasa Batak. Dan orang-orang pendeta-pendeta di apa sini, di Medan sini, banyak yang jago-jago bahasa Yahudi itu, bahasa Ibrani. Dan mereka konsentrasinya memang perjanjian lama orang Batak ini. Tahu saya, ada Eporus yang Sitorus dulu. Itu sekarang sudah di neraka karena sudah mati. Itu juga teman saya dulu Pak, lama. Mesti disampaikan begitu, jangan takut. Karena apa? Kalau yang supaya yang Kristen lain dengar, si kafir itu masuk Islam. Saya orang Manado, ceramah di Manado. Saya bilang semua pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka. Tidak ada yang bantah sama saya. Kenapa? Karena memang mereka tahu mereka salah itu.
Yang bisa bantah itu kecuali orang Kristen yang bodoh. Makanya orang Kristen yang fanatis itu kebanyakan pendidikan formalnya rendah. Tapi yang sudah sarjana, yang magister, yang doktor, kita bicara begini dia nggak peduli. Dia sendiri nggak masuk gereja, ditanya kenapa you tidak ke gereja? Teorinya saja sudah jauh dari logika. Nggak usah deh, jalanlah. Mungkin Pak Haji pernah ke Belanda, pernah ke Jerman, pernah ke Amerika. Besok hari apa? Minggu ya. Datang ke gereja kalau ada orang, nggak ada. Gereja dijual, dijadikan diskotik. Gereja dijual, dijadikan coffee house. Gereja dijual, dijadikan table, billiard table. Gereja dijual, dijadikan restoran. Tempat-tempat maksiat dijual. Kenapa dijual? Karena pendeta sudah tak punya income. Gaji pendeta itu kan berdasarkan berapa banyak jemaat yang dia pimpin. Bayar 10% dari gaji yang dia dapat dari jamaah. Begitu. Makanya mereka berpikir untuk masuk Islam. Jaminan itu yang mereka khawatir. Anak-anak dapat beasiswa. Kalau di Medan sini, kalau nggak salah, Jerman juga, no mention. Kalau kita Stuttgart di Manado sana. Jadi jaminannya kuat sekali. Kalau pendeta mau jujur, Allahu Akbar. Makanya saya waktu pendeta banyak menguburkan pendeta mati. Setiap saya tanya istrinya, kenapa dia mati? Tidak sakit. Tapi tadi malam dia berteriak kesakitan, minta ampun. Ini yang dikatakan Nabi Idris, sampai sandal Nabi Idris tertinggal di surga. Kenapa? Karena Idris pernah ingin merasakan mati. Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut alaihissalam, saudaraku malaikat Israel, tolong cabut nyawa saya, barang sedetik saja saya ingin merasakan kedahsyatan mati. Kata malaikat maut, itu bukan hak saya, itu adalah milik hak dan nyawanya. Nabi Idris wafat, beliau diangkat ruhnya, kemudian dia lihat malaikat maut, sedih melihat, menangis karena Nabi Idris sudah terbujur kaku. Ya Allah, kembalikan. Begitu dia sadar, ditanya oleh malaikat maut, wahai Idris saudaraku, bagaimana kedahsyatan maut itu? Kata Nabi Idris, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Begitulah rasanya orang mau terlepas ruhnya daripada tubuh ini, jasad ini. Allahu Akbar. Itu yang dialami orang-orang kafir. Nah ini barangkali yang dulu saya pikirkan, oh iya benar juga. Sampai saking sakitnya, kasutnya, sandalnya Nabi Idris tertinggal. Masya Allah. Cerita-cerita begini nggak ada di Kristen, cuma ada derma sepersepuluh, baptisan. Habis itu makan kepala babi atau depan begini. Saya paling kopi hitam sekarang, sarap. Bismillah. Habis kebaktian di gereja, pendeta juga mabuk, enggak apa-apa. Ini kelakuan begini sudah saya tahu, apalagi orang Papua. Allahu Akbar. Dari sudut pandang eksologi, etika, logika, estetika, benar kata Nabi SAW, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Mana secara etika Islam unggul? Logika bukan logika manusia. Logika itu berarti logika kitab. Kitabnya tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Makanya saya bangga jadi orang Islam. Nggak pernah malu saya jadi orang Islam. Kita yang sudah Muslim kadang-kala berkhianat terhadap cuma karena jabatan, cuma karena urusan politik. Allahu Akbar. Saya, ibu bapak, jujur saja, kalau saya masuk Islam ini hanya pura-pura, saya kumpul dengan itu cebong-cebong itu. Saya akan gabung dengan mereka, Abu Jongos, Nabulin, Nusron Wahid, akan saya kumpul di sana. Untuk apa? Sama-sama kita rusak ini Islam. Tidak ada terbersih. Saya bersyukur Allah kasih hidayah, lebih dari segala-galanya. Ya, saya dengan istri berdakwah kemana-mana. Ini dari sini kami pulang Indonesia Timur Januari sampai Maret, dari Makassar sampai ke Sulawesi Barat, sampai ke Manado, sampai ke Ternate, Maluku.
kami berdakwah. Mobil ini muat di atas feri. Mobil muat di atas feri, kami suami istri naik pesawat ke Makassar, jemput di pelabuhan. Jadi begitu perjalanan kami, menggunakan kendaraan, tidak merepotkan orang. Di sana sudah menunggu, Ustaz. Apalagi di Manado tuh sekarang sudah 51% Muslim di sana, sudah menunggu sama saya mau datang. Sudah lama Ustaz, sudah 7 tahun kita nggak ketemu. Coba bapak-bapak periksa aja di handphone itu. Presentase umat Islam di Manado 51% tahun 2018. Dulu cuma 0,18% sebelum pertama saya masuk Islam. Kakak perempuan saya pengurus mualaf di sana. Jadi sudah banyak orang yang masuk Islam. Nah kita di Medan ini kadang-kadang orang tidak masuk Islam. Kenapa? Karena tuh Ustadz dakwah cuma ukuran kaki celana, ribut, ukuran jenggot, ribut, bidah kafir kepada sesama Muslim. Ente kalau berani coba ente bilang tuh HKBP masuk neraka kafir kalau berani. Nggak berani biasanya. Takut. Sampaikan bukan dasar benci, sampaikan karena sayang. Tadi malam itu Pak Haji saya pulang dari sini, masuk di hotel itu, mabuk orang minum bir di situ di hotel. Innalillahi. Ada satu yang mungkin kenal sama saya. Sempat tanya istri saya, itu si Yahya. Kenapa? Saya bilang begitu. Oh enggak katanya. Langsung pucat dia. Saya kira mau ajar bakalai, memang saya sudah mau ajar memang. Saya lewat di situ pakai gamis. Dia tunjuk, dia rupanya kenal sama saya. Ada botol bir di situ. Itu si Yahya. Kenapa? Saya bilang begitu. Enggak jadi. Padahal saya cuma gertak, boleh hajar saya lari juga. Lari maju, bukan lari mundur, lari maju tabrak. Begitu. Ya? Ya itulah. Kalau tidak dijaga akhlak umat Islam ini, yang begini-gini nih, sudah lalai. Kau betul Muslim, kita kan satu marga. Matius yang beli minuman, yang mabuk Abdullah. Ini harus diperbaiki. Bila perlu mereka diyakinkan untuk masuk Islam. Jadi di Medan ini luas sebenarnya, lahan dakwah ini luas di Medan ini. Untuk meyakinkan kafirun masuk Islam dan memperkuat benteng kita umat Islam, ukhuwah Islamiyah bersatu. Ya saya kira Pak Haji itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah rasa muntah ini, sudah rasa mual. Saya perlu istirahat dulu hari ini, insya Allah, karena masih banyak jadwal saya sampai di tebing tinggi, Labuan Batu, Cikampak, Gunung Tua. Ini saya barusan tadi dari Gunung Tua juga minta. Kampar, Lampung, Palembang, Jambi. Sampai di rumah saya cuma 2 hari istirahat, langsung berangkat ke Indonesia Timur. Tanggal 23 Desember, insya Allah saya akan ada di Medan lagi. Ya boleh Pak Haji jadwalkan dari tanggal 15 ke sana.